Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda. Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan kurang lebih 1 jam ke depan pemirsa, tentang cabang olahraga yang menjadi andalan Kabupaten Cirebon ya. Sebagaimana kita tahu bahwa di Kabupaten Cirebon bukan hanya atletik yang merupakan cabang olahraga terukur yang menjadi andalan, namun saat ini juga cabang olahraga menembak yang di Pekan Olahraga Provinsi Porprov di tahun ini juga menyumbang medali yang cukup banyak untuk Kabupaten Cirebon pemirsa. Nah, nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini. Ada dari Ketua Harian Perbakin Kabupaten Cirebon, ya, kemudian juga ada Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Cirebon, dan juga nanti akan saya hadirkan ada atlet yang berprestasi dari Kabupaten Cirebon setelah atlet menembak ya dari Kabupaten Cirebon yang saat ini berdomisili di Kabupaten Bogor, yaitu Dewi Laila yang mendapatkan medali emas di SEA Games ya beberapa waktu yang lalu. Dan tentunya di Kabupaten Cirebon cabang olahraga menembak atau cabur menembak ini banyak melahirkan atlet-atlet yang tentunya diharapkan menjadi andalan untuk Kabupaten Cirebon sendiri, Jawa Barat, bahkan nasional nih pemirsa. Dan nanti akan saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, dan saya baca dulu berita dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa, Prancis versus Maroko, kejar mimpi 657 miliar. Itu pemirsa. Kemudian sudah diresmikan siap layani pembuatan SIM. Gedung baru harus lebih mudah. Itu dari Kota Cirebon pemirsa. Satpas dilengkapi teknologi canggih hingga fasilitas modern. Ya, kemudian ini pemirsa, lelang Widi, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Ketika Baradae diarahkan Verdi Sambo untuk membohongi Kapolri, berpelukan lalu terucap kalimat skenarionya kau yakinkan. Itu ya pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini yang salah satunya akan kita obrolkan nih pemirsa di Selamat Pagi Cirebon hari ini. Bonus untuk Pekan Olahraga Provinsi kurang 2,5 miliar itu pemirsa. RKA Dispora hanya 3 miliar. KONI minta dicarikan awal tahun 2023. Kemudian KPU gelar uji publik dapil. Ya, itu pemirsa. Kemudian warung enak AB, eat well, drink well. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon di Koran Radar Cirebon hari ini. Pembahasan Raperda Pesantren Alot. Kemudian ini pemirsa, disulap menjadi Pujasera ya, target 100 shelter PKL. Nah, duet dengan istri, Sekda minta DWP tingkatkan prestasi. Ya, kemudian 3 ODCB gagal menjadi benda cagar budaya. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Nah, 3 ODCB ini apa saja pemirsa? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon nih pemirsa. 2 rancangan dapil mulai uji publik. Demokrat condong ke 4 dapil. Kapolda minta pembuatan SIM dipermudah. Satpas prototip Polres Cirebon Kota resmi beroperasi. Kemudian Bawaslu bantah dominasi kelompok tertentu. Fatihul Muhadi pimpin IKADI Kota Cirebon. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini.
Dan agar Anda tidak kehilangan informasi, tentunya Anda pun bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut. Dan untuk Anda pula yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya, ini pemirsa saya kenalkan dulu, ada Ketua Harian Perbakin Kabupaten Cirebon, ada Pak Ali Mazhar. Selamat pagi, Pak Ali. Assalamualaikum. Apa kabarnya nih Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Pak Ali sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Ali, ini pemirsa, Anda di rumah tentu sudah tidak asing lagi, terutama Anda masyarakat di Kabupaten Cirebon. Wakil Ketua KONI Kabupaten Cirebon ada Kang Didin Jainuddin. Selamat pagi Kang Didin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Didin? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih Kang Didin sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Pak Ali nih, Pak Ali. Pak Ali sebagai Ketua Harian Perbakin Kabupaten Cirebon, dari hasil Pekan Olahraga Provinsi yang beberapa waktu yang lalu digelar ya, cabang menembak ya, cabur ini menjadi andalan, terbukti mampu banyak menyumbang medali ya, terutama medali emas untuk Kabupaten Cirebon. Apa ini menjadi andalan Kabupaten Cirebon ini sudah diprediksi sebelumnya atau memang ini di luar prediksi? Pak Ali Mazhar, silakan. Kita sudah memprediksi sebelumnya. Semenjak Perbakin Kabupaten Cirebon bergabung dengan atau lahir di Kabupaten Cirebon, sampai hari ini kita selalu nomor 1 perolehan medali. Jadi walaupun memang kemarin kita di 2022 ini kita hanya targetkan 1 medali emas, mimpi mendapatkan 3 emas. 3 emas. Targetnya jadi, 1 ini melampaui ya? Melampaui. Sebenarnya target. Kita berangan-angan bikin kejutan. Ada sekitar 5 lebih sebenarnya. Cuma ya Allah berkata lain. Hanya beda koma saja. Tapi ternyata kita masih yang terbaik. Ada 3 emas, 1 perak dan 7 perunggu. Jadi itu memang sudah diprediksi dari awal ya. Karena tentu saja itu dari prediksi-prediksi itu tentunya didapat dari bukan hanya asal hitungan di atas kertas ya, tetapi juga diraih melalui latihan yang terukur gitu ya, terprogram. Kita TC itu ada 4 bulan. Walaupun yang dianjurkan TC dari KONI itu antara 2 sampai 3 bulan. Kita 4 bulan sudah TC. Dan setiap kejurnas setiap bulan kita pasti mengirimkan atlet-atletnya. Atlet kita pasti mengirimkan di kejurnas. Gitu ya. Dan alhamdulillah pasti dapat. Ini 3 medali emas di Porprov kemarin untuk Kabupaten Cirebon, ini cabang olahraga yang tentunya ini yang paling banyak menyumbangkan medali emas ya, Pak Ali? Betul, ya. Oke, dan Pak Ali, ini masih berkaitan dengan menembak nih ya. Menurut Anda saat ini, dari sisi sarana prasarana untuk latihan cabang olahraga menembak di Kabupaten Cirebon seperti apa sih, Pak Ali? Kalau sarana prasarana kita sudah cukup bagus. Lapangan kita ya nomor 2 di Jawa Barat setelah lapangan KONI atau provinsi, nomor 2 lah. Cuma memang kita harus ada dukungan yang luar biasa, artinya dukungan yang maksimal dari pemerintah daerah termasuk dari KONI. Kalau pelatih kita sudah pelatih nasional, pelatih nasional. Jadi nasional. Persenjataan kita, senjata yang terbaru di dunia kita sudah punya. Jadi lengkap semua udah, alhamdulillah lengkap. Cuma memang ada beberapa yang belum, mungkin dari alat ya, yang kita butuhkan sekitar 20 baru dapat 2. 2 pun juga kita patungan ya, patungan pengurus gitu. Alhamdulillah dapat. Memang olahraga mahal, tapi terukur dan kita manfaatkan lapangan bagus, pelatih sudah luar biasa tingkat nasional, tinggal kita nyari atlet. Insya Allah nanti kita ke depan kita akan sosialisasi ke SD, SMP, terutama SMP. Memang dari sisi ini mencari atlet tadi Pak Ali Mazhar bilang bahwa berarti regenerasi untuk cabang olahraga menembak bagaimana di kabupaten? Kabupaten udah bagus Pak. Kabupaten Cirebon tuh sama dengan programnya provinsi. Jadi mohon maaf, di program kita itu sudah dari mulai SD, SMP, ada youth, di bawahnya ada super youth, ada youth, ada junior, ada senior. Kita sudah berlapis. Berlapis ya. Itu di Jawa Barat juga berlapis. Kalau toh di nasional ada ini, susah mengalahkan Jawa Barat. Bahkan kita sudah sangat bersaing, di kota provinsi juga kita sangat bersaing.
Itu ya. Luar biasa. Oke, dan saya ke Kang Didin nih sebagai Wakil Ketua KONI Kabupaten Cirebon. Nah, KONI menanggapi cabang olahraga menembak ini bagaimana nih, Kang Didin? Ini selalu setiap pekan olahraga provinsi atau dulu dikenal Porda lah ya, Pak Mas saya, Porda. selalu menyumbang medali untuk Kabupaten Cirebon. Menjadi cabang olahraga andalan lah. Iya, iya. Ya. Yang pertama Didin. selamat dulu Perbakin nih. Karena Ya. di Porprov sekarang ini termasuk pendulang medali yang Iya. cukup banyak, terbanyak malah ya Pak Ali ya, terbanyak. 3 emas ya. 3 emas dan ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena dari beberapa cabur yang ada di Kabupaten Cirebon, saya melihat hanya Perbakin yang dari sarana prasarana sudah oke, kemudian juga pengurus oke, atletnya juga sudah oke, program latihannya juga sudah jelas. Oh, terprogram ya. Terprogram karena bagaimanapun juga ini kan tidak bisa, bukan ujuk-ujuk, bukan sesuatu hal yang memang kebetulan, enggak. Saya melihat sistematika yang ada di Perbakin memang sudah oke lah, sudah no problem, nggak ada masalah. Hanya barangkali tinggal bagaimana pihak-pihak terkait untuk bisa tetap mensupport Perbakin. Karena ini olahraga mahal ini, olahraga mahal, bahkan sangat mahal kalau di lingkungan olahraga yang ada di Indonesia, sangat mahal. Maka dari itu saya mohon juga kepada pihak-pihak swasta agar bisa membantu entah itu pendanaan, entah itu support, sehingga keberadaan Perbakin di Kabupaten Cirebon bisa lebih maju lagi. Ini cabang olahraga andalan ini selain atletik, Kang Didin? Sebenarnya ada beberapa cabang olahraga unggulan, tidak hanya atletik dengan menembak saja, tetapi yang terukur itu kan atletik, menembak, dan ini punya nomor-nomor yang luar biasa banyak. Di menembak ini? Iya, di menembak banyak. Atletik ada 37 nomor yang di pertandingan yang dilombakan. Jadi ini sesuatu hal yang menurut saya layak untuk diperhitungkan dan untuk diperhatikan. Maka dari itu saya mengimbau pemerintah daerah melalui pemuda olahraga untuk bisa lebih sistematis lagi. Dispora ya? Dispora, karena leading sektornya kan di sini adanya. Bagaimana dengan keberadaan atlet? Dulu saya ingat ketika zaman Pak Haji Asdullah jadi Gudparpora, dulu berencana akan membentuk PPLD. Apa itu PPLD itu? PPLD Pusat Pelatihan Daerah. Oh, PPLD. Artinya atlet-atlet yang memang berprestasi, kita bina, kita siapkan, pokoknya kita penuhi segala macam kebutuhan. Oke, Kang Didin, ini peran dari dinas terkait dalam ini leading sektornya ya, yaitu Disporan menurut Anda nih, terutama perhatian untuk cabur menembak dan juga cabur-cabur yang lain yang dinilai menjadi andalan Kabupaten Cirebon. Menurut Anda idealnya seperti apa? Tapi tahan dulu nih, Kang Didin dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon dan saya kembali ke Kang Didin. Kang Didin, pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan tentang Dispora ini ya, sebagai leading sektor dari olahraga ini ya. Menurut Anda ini harusnya seperti apa sih idealnya gitu? Ya, artinya begini, bagaimanapun juga Dispora ini kan cikal bakal nanti atlet-atlet yang akan dibina oleh KONI. Kalau Dispora ini sebenarnya cenderungnya untuk olahraga pelajar, Ya kan itu untuk pembinaan ya? Ya, pembinaan artinya kan itu kan prosesnya dari situ dulu. Cikal bakal atlet itu kan dari bagaimanapun juga dari pelajar yang paling muda. Maka dari itu saya dulu pernah punya konsep seperti itu. Jadi kita akan membentuk PPLD. Kerjasama dengan dinas pendidikan, kerjasama dengan nanti beberapa dinas terkait untuk menyelenggarakan suatu pembinaan atlet, beberapa cabang sajalah dulu, tetapi sangat terukur karena nanti atlet kita asramakan, pendidikannya juga nanti kita menunjuk berkaitan dengan dinas pendidikan, menunjuk sekolah untuk tempat mereka belajar, kalau mungkin sampai penyaluran untuk pekerjaan, karena bagaimanapun juga
olahraga kan tidak selamanya, prestasi olahraga juga tidak selamanya. Mereka juga harus punya pegangan. Iya, ada eranya lah ya. Ada eranya. Dan ini sudah sangat terbukti. Dulu ketika cabang-cabang olahraga yang cukup diminati, kemudian dibina secara intens, hasilnya kan sekarang. Mereka sudah bisa muncul, sudah bisa berkiprah di ajang. Ya, pokoknya berbicara banyak lah ya. Berbicara banyak, dan itu memang keuntungan lainnya bahwa itu adalah murni masyarakat Kabupaten Cirebon. Tidak lantas kita bon atlet-atlet yang dari luar kota, karena bagaimanapun juga Impor. kepuasannya kan lain, kepuasannya kan lain. Dan saya cenderung mengembangkan olahraga yang terukur secara hasil. Kenapa gitu Kang Didin? Ya karena kalau yang terukur itu kan tidak bisa dibodohi ya Pak Ali ya. Ada nomor-nomor permainan, nomor-nomor yang katakanlah misalnya bisa dipesan. Tidak fair ya. Tidak fair. Tapi kalau kami kan enggak. Ketika dia lari misalnya 9, sekian, maka otomatis dapat emas dong, karena sudah tidak ada lagi yang bisa beranding. Itu yang disebut dengan terukur. Iya, beda dengan olahraga yang subjektivitasnya tinggi ya. Kan seperti itu. Dan ini perlu kita dorong. Saya kebetulan di lingkungan pendidikan siap membantu. Menurut Anda Kang Didin, ini PR untuk siapa nih? Tentang persoalan keseluruhan. Baik dari pemerintah kabupaten. Ya, contoh. Kita siap. Dinas Pendidikan siap. Disporanya siap. Sementara sarana prasarana tidak ada. Penunjang dari pemerintah daerah juga kurang maksimal. Ini kan apa artinya? Saya contohkan sebenarnya maket atau contoh yang konkret yang sudah ada, Perbakin. Gedung sudah representatif ya Pak Lia, representatif. Kemudian juga sarana prasarananya juga sebegitu sih menurut saya lengkap. Hanya permasalahannya. Apa itu Kang Didin? Permasalahannya di alat-alat atau di bahan yang peluru lah, katakan peluru, itu kan habis pakai. Kalau habis pakai berarti kan tidak bisa didaur ulang. Dan harus diganti, nggak bisa gitu. Maka dari itu ya wajar, sangat wajar kalau Perbakin prestasinya bagus, karena juga mereka sudah luar biasa dan mengeluarkan anggaran. Dan obrolan tadi sebelum Selamat Pagi Cirebon saya dengan Pak Ali, ini memang sejarah emas gitu. Ya, maksudnya Perbakin ini tradisi emas selalu menyumbang dari porprov ke porprov gitu. Ya, saya bilang seperti tadi, karena ini kan perolehan medali emas itu kan tidak ujuk-ujuk, tidak mendadak, tidak jatuh dari langit, tidak kan, instan, melalui ya. proses. Ya, tidak instan. Saya kan sering juga ke Perbakin, bukan monitoring sih, hanya ngobrol melihat, wah ini aman ini kalau Perbakin. Ditambah lagi Perbakin punya kepengurusan yang solid. Ini yang barangkali juga jadi catatan. Artinya bahwa Perbakin punya link juga di provinsi. Karena bagaimanapun juga kalau porprov itu kan hajatnya provinsi. Tergantung bagaimana Pengprovnya mengatur kan begitu. Jadi jangan sampai, karena ada nomor-nomor yang memang dipunyai daerah ternyata dimatikan di provinsi dengan tidak dilombakan, mau apa dia? Kan nggak bisa juga. Nah, saya melihat karena saya berkecimpung di akademisi olahraga, ini sudah luar biasa Perbakin. Latihannya sudah jelas, TC-nya jelas, uji cobanya, tryout-nya jelas. Meskipun tidak didanai KONI, karena KONI sendiri kan dana kemarin kan terbatas ya Pak Ali ya. Tidak ada anggaran untuk tryout, tapi karena ini wajib, ini kan mutlak, mereka harus melalui proses ini, ya harus dijalani juga. Sampai hari ini juga boleh dicek adalah orang latihan. Oh gitu ya, iya makanya saya kan. Walaupun selesai Pak Ali, ini yang menjadi kendala dari Perbakin sendiri selain tadi pelor ya, untuk itu kan sekali pakai ya, kemudian tidak bisa didaur ulang. Selain itu ada kendala apa lagi nih yang menjadi kendala di Perbakin ini agar cabur ini, kata Kang Didin tadi, saya meminjam istilah Kang Didin ini, tetap cabang olahraga ini sebagai olahraga sehat gitu. Apa gitu? Kalau memang kesempurnaan artinya bisa maksimal, atlet itu bagus. Memang atlet itu tidak boleh memikirkan saya berangkat ke Jakarta pakai dananya siapa, terus peluru siapa yang nanggung.
Jangan sampai memikirkan hal-hal Ya, begitu ya. harusnya gitu. Yang di Tapi luar itu. memang faktanya memang orang tua, semuanya orang tua, kembali orang tua, dan orang tuanya all out nunggu, bahkan ada orang tua yang sampai datang ke sana ngecek betul-betul. Ke Jakarta. Betul. Jakarta. Nah sekarang seperti sekarang ya, selesai Porprov atau Porda ini, coba lihat cabang olahraga, ada yang latihan, perbagian boleh cek, pasti ada yang latihan. Pasti rutin. Pasti ada yang latihan. Iya, rutin latihan Dan ya. hari ini ada yang masih latihan, ada yang sudah berangkat ke Jurnas di Senayan. Oh, ke Jurnas di Senayan. Jadi setiap bulan itu Iya kan program kebiasaan kita biasanya jelang Perangkat. Porda, beberapa bulan lagi dia giat latihan. Setelah itu hilang. hilang gitu kan. Karena memang dukungan sudah tidak ada lagi. Tadi berbagian enggak. Dan hari ini boleh cek di lapangan pasti ada orang latihan. Terus agenda kejuaraan nasional itu setiap bulan itu ada. Dan memang Ketua PB Perbakin mentargetkan salah satu atau di antara atlet Indonesia itu harus ada yang juara dunia. Targetnya demikian. Oke, dan ini tujuan dari siapa gitu, Kang Ali, bahwa Pak Ali ya, setiap ada kejurnas, kejurda, selalu mengirimkan atletnya Perbakin Kabupaten Cirebon ini. Memang ini Keinginan siapa? motivasi pelatih. Pelatih kita sudah taraf nasional. Jadi memang termotivasi dari obrolan pelatih, dari anjuran pelatih, atlet itu semangat sekali. Dan terbukti bahwa kita yang sudah mendunia atau sudah nasional tersalurkan, misalnya ada salah satu atlet yang kita bisa pindah keluar, gitu ya, karena untuk kesejahteraan, ya kesejahteraan. Karena memang ya perlu sih, beli peluru masih mahal, senjata terbaru kita harus beli. Jadi pasti sama dengan kendaraan. Kendaraan kalau kita pakai kendaraan lama, gimana mau ngebut? Pasti terbaru. Jadi hari ini yang terbaru, insya Allah Perbakin sudah punya. Oke ya, oke tahan dulu nih Pak Ali, dan saya kembali ke Kang Didin. Kang Didin, yang tadi disampaikan ya, bahwa hal-hal demikian katanya atlet itu harus tidak memikirkan itu ya. Menurut Anda ini Ya. perhatian dari siapa nih? Ya memang idealnya seperti itu. Makanya kan saya di awal saya lebih senang melihat bahwa cabur itu idealnya sehat. Sehat tuh ya artinya sudah sekarang kelas Perbakin saja. Kadang-kadang Pak Ali kan sering ngobrol dengan saya. Pak Didin, itu untuk operasional di lapangan saja, listrik saja. Listrik. Itu berapa itu Pak Ali tiap? Listrik itu per bulan 5 juta. Itu kan harus mutlak. Kita baru dapat subsidi 500. Bayangkan 4 juta 500 tiap bulan. Dan memang kalau secara psikologis atlet itu ketika bertanding itu sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Udah pokoknya fokus. Sudah fokus, tinggal fokus, konsentrasi turun, penuh ya. bertanding Baik, full itu sudah. ya, baik. Tidak usah memikirkan ini makan enggak. Kemarin kan saya cukup riskan juga ketika atlet gulat ribut makan cukup di kelas di warteg anu segala macam juga kan, bagaimana nanti akan hasil Oke, yang Kang Didin, menurut didapatkan. Anda nih ya, menurut Anda ke depan agar Kabupaten Cirebon ini di olahraga betul-betul diperhitungkan di tingkat Jawa Barat, menurut Anda ini harus seperti apa sih ya? Tapi Ya. tahan dulu nih, Kang Didin dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan saya ke Kang Didin. Sebelum saya ke Kang Didin, ini ada 2 WhatsApp yang masuk ya. Saya baca dulu nih. Ini dari pemirsa di Kaliwedi, ya, dari Bapak Yasna di Kaliwedi. Dan dia berpendapat bahwa cabang olahraga yang lain selain menembak juga ini harus mutlak harus dilakukan, terutama untuk regenerasi ya. Ini tugas dari KONI Kabupaten Cirebon, bukan hanya KONI ya, tetapi juga pemerintah Kabupaten Cirebonnya katanya ya. Ini boleh dibilang cabang olahraga menembak ini adalah olahraga elit katanya Kang. Jadi mau tidak mau ini regenerasinya harus tetap berjalan agar prestasinya bisa tetap bisa dipertahankan. Ini dari Gua Lor Kaliwedi Kang.
Ini satu laginya nih ya. Ini dari pemirsa di Gegesik ya, di daerah sana semua nih yang WhatsApp nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Pak Didin, ini pesan untuk KONI ya. Internalnya harus kuat, harus kompak ya untuk KONI nih. Terbukti di Porprov kemarin yang saya amati, ini dari guru olahraga nih Kang, guru olahraga SMP ya, yang saya amati katanya saling jalan sendiri-sendiri ya, jalan sendiri-sendiri. Nah ini harus benar-benar spirit kebersamaannya harus tetap dijaga agar prestasi juga bisa terjaga. Kang Didin, 2 WhatsApp ini dari Kaliudi dan Gegesik, pendapat Anda? Iya, terima kasih. Memang tidak hanya di dunia olahraga, semua di organisasi lain juga tetap harus ada regenerasi. Makanya saya mengajak ke Pak Ali nih. Saya bilang, Pak Ali, saya kan punya SMP nih. Saya bilang, sok lu datang ke sekolah, karena kebetulan mereka juga sebenarnya minatnya ada, akan lebih oke lagi ketika ada ini lo peragaan lo, apalagi dia nembak. Nembak sekarang ini kan sesuatu hal yang luar biasa bagi anak-anak. Dan tidak menutup kemungkinan dari situ akan ada yang tertarik gitu ya, atlet yang tertarik, apalagi dukungan orang tuanya juga kan saya yakin cukup cukup aman lah. Tinggal bagaimana nanti Perbakin bisa menyambut tawaran nih, tawaran untuk datang. Tidak hanya di SMP 1 Sumber, di semua sekolah, karena kebetulan saya kan menjabat MKKS, ketua kepala-kepala sekolah. Ini kan jadi suatu hal yang luar biasa, karena ini jadi prestise bagi sekolah juga. Apalagi sekolah yang sekarang, Kang Apip, itu harus MOU dengan Dinas Pendidikan. Ketika saya menjabat di SMP 1 Sumber, maka harus ada prestasi yang dituangkan, yang harus yang dihasilkan. Ketika tidak berhasil, minggir sudah. Sekarang ada begitu Pak Ali. Jadi ini kan angin segar juga. Kenapa nggak disambut yang paling mudah di dunia olahraga? Karena ini kan sering dilaksanakan. Nah, ini barangkali juga mudah-mudahan ke depan tidak hanya Perbakin, semua cabang olahraga. Ini harapannya tadi yang dari Bualor itu. Nah, kemudian masalah ini di KONI nih katanya. Iya, apa ya? Sebenarnya tidak kisruh di KONI, enggak lah. Kalau kisruh sih enggak, hanya memang kurang komunikasi saja ya. Dan kemarin kita sudah bicara dengan Pak Ketua, Pak Ali dan teman-teman, marilah kita tuntaskan kerjaan KONI yang sekarang. Bagaimana anggaran itu untuk bonus bisa dicairkan segera. Mudah-mudahan di paling telat Februari sudah bisa cair lah, aman insya Allah. Itu ya. Iya. Jadi terutama ini menunggu nih atlet-atlet yang Iya. Saya juga punya atlet juga kan nunggu. Nah, mudah-mudahan pengurus ke depan siapapun nanti akan memimpin KONI Kabupaten Cirebon, saya berharap ya solid. Kemudian ada catatan satu yang tadi yang barangkali terlupakan Kang Apa itu? Bahwa pendanaan KONI itu kan sangat terbatas. Cabur itu hanya dapat stimulan tidak seberapa ya Pak Ali ya. Jadi yang harus dilakukan. Nah, yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kita kan punya perusahaan banyak ini. Dan perusahaan besar itu. Cabang olahraga kawinkan dengan perusahaan besar. Jadikan mereka orang tua asuh. Orang tua asuh ya. Orang tua asuh. Contoh, dulu pernah jaya ketika Indosemen membina bola voli. Iya kan? Sekarang ada PLTU, ada apalagi sudah banyak perusahaan di timur itu kan banyak sekali. Iya, itulah ya. Tetapkan SK kan oleh Pak Bupati. Sehingga apapun kekurangan, apapun hambatan yang ada di cabur, jadi tanggung jawab. Kan mereka punya CSR. Ada orang tua asuh lah ya. Iya, orang tua asuh. Jangan. Jadi orang tua asuh bukan hanya di sekolah saja. Di cabur juga harus ada. Saya tahu persis Genas. Kita udah ngurus atlet. Kayak Pak Ali misalnya, saya pengurus juga di PASI, sudah ngurus atlet segala macam, uang sudah keluar juga. Sementara yang berwenang, yang punya kewenangan, ya saya merasa masih belum maksimal. Mudah-mudahan ke depan insya Allah harus maksimal. Harus maksimal kalau memang mau maju. Oke, Pak Ali, ini bisa dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Didin berkaitan dengan regenerasi di cabang olahraga menembak ini katanya. Betul sekali. Kita memang kemarin pada saat COVID kita banyak kendala, khususnya untuk tatap muka.
olahraga juga kita rata-rata di rumah aja. Gitu. Terus setelah COVID ini selesai, kita akan sosialisasi ke SMP SMP. Siapa yang mau, memang tujuan pertama memang SMP Negeri 1 Sumber karena berdekatan dengan gor kita. Tapi nanti di sekitar kita bahkan sampai Losari, Palimanan pun kita datangi. Kita sosialisasi siapa yang mau berminat. Kenapa? Sekali kita melatih atlet itu belum pernah gagal. Minimal pernah juara nasional. Pernah juara, bukan Jawa Barat. Pernah juara nasional ya? Nasional, pernah. Dia nerusin atau tidak dari urusan atlet itu. Kenapa? Kenapa tidak menerusin? Karena menyangkut biaya. Ya biayanya cukup tinggi. Terus kalau kita berangkat ke Jakarta, pernah ya anak saya itu berangkat ke Kalimantan Timur, ikut pertandingan di sana. Hadiahnya emas saja untuk transport pulang pergi kurang. Itu ya. Dukungan orang tua kembali. Itu diperlukan juga dukungan orang tua. Betul. Nggak ada, karena kita nggak mungkin kita permohonan ke KONI atau ke Pemda dapat. Karena mungkin cabur yang lain juga perlu. Kita tidak pernah ya. Kita pengen minta makan ini hanya dukungan kayak peluru, senjata, perlengkapan yang lainnya. Semua kita impor. Dan memang hasilnya luar biasa. Kualitasnya atlet juga luar biasa. Oke, Kang Didin, ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan ya, regenerasi. Saya pikir ini bukan hanya di menembak ya, tetapi juga ya di semua cabang olahraga. Dan ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih ya. Ini dari Arjunangun, Kang Didin. Ini juga salah satu guru di SMPN 1 Arjunangun, Kang Didin ya. Ini Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di SMPN 1 Arjunangun. Ya, ini juga berpendapat, Pak Didin, ke depan harus betul-betul orang yang memahami olahraga. KONI nih, sepertinya ya. Orang yang memahami olahraga dan gandeng atuh katanya orang-orang yang gila olahraga, yang ini ya berani untuk torog katanya, berani nombok ya. Terima kasih. Ini dari salah seorang guru di SMPN 1 Arjunangun ya. Tuh WhatsApp-nya, Kang Didin silakan. Gila olahraga katanya, kemudian juga mengeluarkan gila nombok. Makanya kan begini Pak Apip. Ini kan momennya tepat nih. Kita kan sekarang mau menjaring calon ketua KONI yang baru nih. Saya berharap bahwa semua harus sehat dan harus menyeluruh. Jadi tidak hanya sekedar bahwa saya ini mau jadi ketua KONI nih. Lihat dulu dong latar belakangnya dong. Ya Pak Ali, betul lihat dulu bagaimana kegigihan dia akan memajukan olahraga. Karena ini bukan sedikit uang yang akan kita butuhkan. Dan itu butuh orang benar-benar yang gila olahraga. Banyak, saya bilang. Banyak, hanya mereka belum tampil karena mungkin merasa bahwa kalau dulu birokrat yang jadi ketua kan. Nah kemarin sebenarnya sudah kita dorong nih, swasta sudah mulai. Tinggal nanti swasta yang bagaimana nih yang kita akomodir. Nah ini masih sekarang lagi dalam proses penjajakan dan pencarian Kang Apip. Mangga kalau ada yang memang yang gila olahraga, kemudian berminat, datang saja ke Sekretariat KONI, atau kalau malu ke saya nggak apa-apa. Nanti saya akan mempublikasikan. Aduh. Ini harapannya banyak ya WhatsApp yang ke KONI nanti ke depan nih berarti. Kang Didin. Dan Pak Limasar, ini berkaitan dengan cabang olahraga menembak ya tentunya. Tadi disebutkan walaupun sudah selesai Porprov, namun latihan tetap berjalan. Ini membuktikan bahwa menembak ini latihannya berjenjang, terpola dengan baik juga gitu ya. Dan dalam waktu dekat apa yang dilakukan oleh Perbaki nih? Dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat kita memang selain rutinitas anak-anak kita kontrol, kita cek latihannya, karena setiap bulan kita ada kejurnas, dan anak-anak kita pasti ada yang berangkat. Saya ulangi, pasti ada yang berangkat. Terus program berikutnya kita Perbaki ini, kita akan sosialisasi ke SMP, terutama SMP. Karena SMP ini mudah mudah dikasih masukan, terus mudah mencerna, dan prospek kedepannya lebih tinggi. Baik, oke, tahan dulu nih Pak Ali. Dan pemirsa, usai jeda iklan nanti akan saya hadirkan salah seorang atlet berprestasi untuk cabang olahraga menembak
yang nanti akan hadir nih pemirsa. Jadi Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah komersial break berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya hadirkan salah seorang atlet berprestasi dari cabang olahraga menembak, yaitu Naura Amalia. Selamat pagi Naura, apa kabarnya nih? Selamat pagi Mas Hafif. Sehat Naura? Sehat, Alhamdulillah. Oke ya, saya langsung ke Naura nih. Naura, kenapa sih tertarik ke cabang olahraga menembak? Kenapa gitu? Sebelumnya aku boleh jawab ya. Jadi sebelumnya itu emang sudah tertarik di bidang olahraga, sempat coba-coba olahraga di catur, basket, tapi ternyata pokoknya cabang olahraga lain ya? Ya, kita udah biasain dulu nih olahraga gitu. Habis itu setelah udah mengenal minatnya kita itu di menembak, akhirnya kita menembak lah. Tahan dulu nih, ada pemirsa yang coba ingin bergabung ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Hafif. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Selamat pagi para narasumber semuanya, termasuk atlet berprestasi menembak ini. Tentunya selamat juga ya di ajang Porpro. Ya, dan ini nasional Kang. Membela Jawa Barat juga. Pernah di PON ya? Iya, yang di PON ya, kalau tidak salah dulu ya. Iya, di PON ya? Dari Cirebon PON tuh. Iya, benar, ini dari membela Jawa Barat di PON, benar Kang? Iya, ya. Ini dengan Kang Rusli Kang. Ini Mas Hafif maksudnya sebagai orang kabupaten ya. Ya, silakan. Secara keseluruhan cabang olahraga Cirebon itu menurun ya kabupaten. Juga Kota Madia Mas Hafif. Ya mungkin karena kurang pembinaan ya atau kurang memasyarakat. Iya di SMP juga memang kayak Kapetakan, SMP Kapetakan itu punya banyak atlet di situ tuh tempat sekolah saya. SMP Suranenggala itu kan sebenarnya banyak yang harus dibina di situ. Tapi kan selama ini kan tidak ada mungkin. Ya mungkin faktor dana juga Mas Hafif. Iya ya. Faktor infrastruktur olahraganya, lapangan kayak menembak di Kapetakan tidak ada. Suranenggala apa tuh, pemanah dan sebagainya. Oh, memanah. Itu minim. Oke Kang. Juga ya apa ya, favorit Cirebon itu kan bola voli, sepak bola juga sangat menurun. Bola voli ya Kang ya, terutama. Ciamis, Garut yang maju. Oke. Iya toh. Nah, mudah-mudahan ini ya Pak Bupati atau wakilnya lah ya. Ke depan ini kabupaten olahraga ini dibina ya, dimajukan, dananya ditingkatkan, cabang olahraga menembak dananya dinaikkan, memanah, bola voli, sepak bola dan lain sebagainya. Ya barangkali ke depan kita optimis lah, kabupaten atau kota Badia ini muncul nanti bibit-bibit baru di cabang olahraga. Tidak hanya Porpro, nanti PON juga muncul kalau kemarin menembak itu ada kan dan tapi untuk wilayah lain. Kan begitu Mas Hafif. Oke, ya Kang. Itu saja Mas Hafif, para narasumber mohon maaf. Tetap semangat dan optimis untuk Kabupaten Cirebon olahraga ke depan. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti dijawab oleh Pak Ali ya. Saya masih ke Naura nih. Naura, apa karena di keluarga Naura banyaknya menekuni olahraga menembak gitu, akhirnya Naura juga akhirnya mengikuti gitu? Betul. Memang itu sejak kelas berapa Naura menekuni menembak itu, olahraga menembak? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD? Iya, kelas 5 SD. Waktu itu ikut berlomba atau? Kelas 5 SD, itu baru pertama ikut latihan, jadi ada program latihan yang bersama dengan pelatih Korea, dari Korea, yang kemudian ke Cirebon, lalu selanjutnya kelas 6 SD sudah mulai ikut ke Jurnas. Ke Jurnas. Nah, itu waktu kelas 6 SD sudah ke Jurnas, ikut ke Jurnas. Oke, dan saat ini kejuaraan apa saja yang sudah diikuti oleh Naura ya, terutama saat membela Kabupaten Cirebon, membela Jawa Barat, bahkan membela Indonesia. Itu apa saja, event apa saja gitu? Baik, kalau event mungkin udah banyak ya, tapi diantaranya ada yang 2014 itu saya mengikuti Porda,
2014 itu saya alhamdulillah menjuarai 1 medali emas. Oh, dapat medali emas untuk kabupaten. Kabupaten Cirebon. Untuk Kabupaten Cirebon. Lalu selanjutnya tahun 2016 mengikuti PON di Jawa Barat. Alhamdulillah mendapat 1 juara medali emas juga untuk Provinsi Jawa Barat. Untuk Provinsi Jawa Barat. Lalu terakhir 2018 itu waktu kelas 2 SMA. Itu pernah mendapat 2 medali emas juga di event Porda. Untuk kabupaten? Untuk Kabupaten Cirebon. Dan terakhir, yang terakhir itu 2022, itu mendapat 1 medali emas dan 2 medali perunggu. Di Porprov ya? Porprov. Ya di Porda lah ya? Ya, di Porda, oke. Saat ini Naura studi mahasiswa saat ini? Ya, jadi mahasiswa? Saat ini jadi mahasiswa di semester? Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, semester 3, menuju semester 4. Itu ya. Oke, tahan dulu ya Naura ya. Naura Amelia, saya kembali ke Pali. Pali, ini Pak Rusli tadi di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Iya, Kepetakan itu asalnya itu. Silakan tadi menanggapi itu tadi sarana prasarana, kemudian juga perhatian lah, padahal katanya di kabupaten ini banyak bibit-bibit atlet yang tentunya potensial gitu. Betul. Balik. Memang kalau saya lihat peta potensi Kabupaten Cirebon luar biasa, terutama daerah Loran itu bagus-bagus. Kepetakan, Suranenggala ya. Setelah COVID ini harus bangkit. Kalau kemarin alasan COVID dan sekarang harus bangkit. Bangkit itu ya koninya juga tadi anggarannya harus ditingkatkan, terus disporanya turun tangan langsung ke lapangan. Pemerintah kabupaten yang tradisi medali emas di voli hilang. Biasanya kita selalu dapat. Tradisi emas lah ya. Loran itu luar biasa. Kabupaten Cirebon itu solid, bagus dari dulu itu bagus. Nah, kenapa menembak bisa bagus? Kita memang kalau kita hanya mengandalkan dari pemerintah daerah sama dispora tentunya sama KONI kita susah. Karena situasi COVID yang seperti ini, ya mau tidak mau kita harus bangkit. Pengurus kita harus jalan, ya satu solid lah, solid. Terus terang aja anak-anak kita luar biasa. Dan hari ini boleh dicek di lapangan tembak di Kabupaten Cirebon, pasti ada latihan. Setiap bulan ada kejurnas, kita pasti ngirim. Dimanapun, bukan hanya di Jakarta. Dimanapun, sampai Pontianak. Sampai di Kalimantan Timur. Pokoknya jam terbang itu memang diperlukan, paling perlu. Penting, sangat penting sekali. Dan di sana itu ada apa, perkembangannya ada apa, senjatanya seperti apa, kita sudah punya semua. Produk terakhir yang terbaru di Jerman, di Austria kita sudah punya. Produk. Bahkan alat-alat yang ada di dunia, di internasional, kita sudah punya alat itu. Walaupun memang baru 2 biji. Jadi kalau kita ada 20 orang atlet gantian. Dan terjadwal. Terbukti dari cabang olahraga menembak ini ada yang berasal dari Kabupaten Cirebon yang saat ini menetap di Bogor. Juga Dewi Laila itu mohon maaf ya. Jadi kita nggak punya biaya, nggak punya dana. Kebetulan Dewi itu dilirik oleh kota Bogor. Terus ya kita transfer. Alhamdulillah kita dapat dana 200 juta. Ya, kita beliin senjata. Terbukti Dewi mendapatkan medali emas kan di SEA Games. Di SEA Games dapat medali emas. Artinya ya luar biasa seperti itu. Itu latihannya di kita di sini ya, Kabupaten Cirebon. Sejak di SMP Plumbon dulu. Terus pindah ke SMA 1 Sumber. Nah, udah luar biasa. Latihan di situ, begitu dia ikut talenta seleksi TNI masuk dari cabang olahraga. Kita ada 2 yang kita masuk itu dari TNI. Nah, terus dinas di Jakarta. Setelah dinas Jakarta, calon suaminya orang Bogor. Nah, calon suami Bogor, sekarang udah baru kawin kemarin, minggu kemarin kawin Bogor. Dan itu semuanya sama-sama atlet. Atlet menembak semua. Nah, akhirnya kan niat Pak saya mau pindah ke Bogor. Nah, kita komunikasi dengan pengurus Bogor, kita jual. Nah, uangnya itu tidak ada 1 sen pun buat pengurus, tidak ada. Dan semua terbuku dengan rapi. Baik, oke ya. Ini pertanyaan terakhir saya ke Naura nih ya. Naura, cita-cita Naura dari kecil itu apa sih sebetulnya? Cita-cita yang paling utama ya sampai sekarang itu ingin membahagiakan orang tua, ingin membanggakan orang tua. Harusnya. Kalau cita-cita saya di bidang akademik mungkin saya pengen jadi hakim gitu ya, Bapak. Makanya ngambilnya Fakultas Hukum ya. Makanya ngambil Fakultas Kalau Hukum. di kejuaraan yang membekas
yang itu akhirnya menjadi kenangan terindah itu di kejuaraan mana? Ikut event apa gitu? Waktu itu di PON Jabar tahun 2016. 2016 di PON Jabar ya. Masih SMP, Bu. Oh, masih SMP. SMP kelas 3. Dewi sudah mendapatkan medali emas ya. Iya. Naura ini ya, Naura. mendapatkan Dewi juga medali emas. mendapatkan Oke, dan sayang sekali waktu terbatas nih Pak Ya, betul. Pak Ali ya dan juga Naura. Sayang sekali pemirsa, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Pak Ali, kemudian juga Naura, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Pak Ali, pesan untuk pemirsa, closing statement apa nih? Silakan. Pesan pemirsa, Untuk pemirsa. jadi seluruh warga Cirebon terbuka sekali kita akan bikin sekolah menembak, ya. Tidak akan memberatkan, tetapi semua itu memang kita serahkan kepada seluruh atlet. Yang kedua, sangat berharap sekali dari pemerintah daerah, terutama KONI ke depan. Sebentar lagi ada pemilihan KONI, harus punya prospek ke depan bagaimana meningkat. Dan potensi apa saja yang ada di Kabupaten Cirebon harus maksimal. Tolong perhatikan itu. Kalau itu dilirik apa ya, mudah lah. Kalau di 5 besar di provinsi itu mudah sebenarnya. Itu potensinya banyak sekali. Bisa memanage anggaran, bagaimana anggaran itu dikeluarkan dan dicek betul penggunaannya. Jadi mohon perhatiannya. Kalau terpaksa sekali pemerintah tidak ada, KONI nggak ada, ya mungkin pemerintah menunjuk salah satu perusahaan. Perusahaan itu untuk apa ya, anak angkat lah, apa namanya itu. Orang tua asuh lah. Orang tua asuh untuk disalurkan anak-anak kita ini. Naura, silakan. Pesannya apa nih untuk masyarakat di Kabupaten Cirebon? Silakan. Baik, untuk anak muda semuanya yang mungkin masih nyari-nyari potensinya di mana, terus dicari dan terus dikembangkan agar suatu saat juga bisa membanggakan orang tua dan juga memperbaiki masa depan untuk jadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Naura, Pak Ali sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon dan tadi Kang Didin, dan sukses selalu nih Naura ya, ditunggu nih informasi prestasinya nih ya. Oke, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktifnya lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.